Detekom dan Infodik Ibu Diana Kendartin SPD, narasumber sosialisasi Sekolah Digital Bapak Khairul Anam Mkom, narasumber sosialisasi Sekolah Digital Bapak Muhammad Yahya Mkom, serta tamu undangan sosialisasi Lomba Sekolah Digital yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat hadir dalam acara sosialisasi Lomba Sekolah Digital Kalimantan Timur tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama sambutan, kedua pemaparan juknis lomba, ketiga testimoni juara sekolah digital tahun 2021, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Baik para hadirin, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala UPTD Tekom dan Infodik kepada Ibu Diana Kendartin SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber sosialisasi Lomba Sekolah Digital, Bapak Khairul Anam dan Bapak Muhammad Yahya. Yang terhormat narasumber dari Sekolah Pemenang Sekolah Digital tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Serta Bapak Ibu peserta sosialisasi Lomba Sekolah Digital se-Kalimantan Timur yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, karunia, dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul, dan berkesempatan melaksanakan sosialisasi Lomba Sekolah Digital tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 melalui virtual. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membentangkan jalan yang lurus bagi umat manusia. Semoga syafaat beliau tercurah sampai di yaumil akhir nantinya. Amin ya robbal alamin. Saya menyampaikan selamat datang kepada peserta sosialisasi Lomba Sekolah Digital, kepada peserta sekolah Lomba Sekolah Digital tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dan berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 3 tahun 2005, bahwa salah satu tugas UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan adalah melaksanakan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini dapat digunakan sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan pendidikan konvensional sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau pembelajaran daring merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Kemajuan yang terjadi di dalam dunia komunikasi dan informasi memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya dan berkembangnya metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, kemajuan teknologi dengan beragam inovasi digital yang terus berkembang juga menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggara pendidikan untuk terus menyesuaikan infrastruktur pendidikan dan teknologi baru tersebut. Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan informasi termasuk radio, televisi, satelit, dan internet. Meluasnya penggunaan internet oleh publik di berbagai negara pada tahun 1996 menjadi salah satu fenomena yang berkembang dan diikuti oleh kemunculan beragam konten digital di dalamnya.
Distance learning memberikan pendidikan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Dengan dasar pemikiran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mengadakan lomba sekolah digital. Lomba sekolah digital ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan proses atau metode pembelajaran jarak jauh ini akan secara otomatis memberikan motivasi kepada SMA, SMK, SLB yang ada di Kalimantan Timur untuk merancang dan mengembangkan proses pembelajaran atau promosi-promosi tentang sekolah secara digital. Untuk itu mohon kiranya peserta sosialisasi dapat menyerap informasi dan bagaimana kriteria lomba sekolah digital tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 kepada para narasumber. Hadirin para undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu peserta sehingga harapannya sekolah tidak ragu lagi untuk mendaftarkan diri melalui lomba sekolah digital tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan juknis Lomba Sekolah Digital tahun 2022 yang akan disampaikan oleh narasumber dan koordinator lomba kepada Bapak Khairul Anam Mkom, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui Zoom meeting dalam rangka sosialisasi pelaksanaan lomba sekolah digital. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan mekanisme dalam pelaksanaan lomba sekolah digital pada tahun 2022 kali ini. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan bahwa lomba ini ada dua tujuan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa banyak teknologi informasi, terutama digitalisasi sekolah, itu diterapkan di sekolah-sekolah masing-masing. Yang kedua adalah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan, dan ini mudah-mudahan yang memicu akan bertambahnya peserta atau partisipan pada pelaksanaan lomba sekolah digital ini. Jadi lomba sekolah digital pada kali ini tidak semata-mata hanya untuk mengukur digitalisasi sekolah, tapi juga untuk pendataan. Jadi mana sekolah-sekolah yang sekiranya perlu dibantu dalam hal, mungkin nanti kalau ada anggaran dari pemerintah mungkin untuk peralatan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal pemahaman dan penguasaan
teknologi informasi menuju sekolah digital. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu, terutama saya lihat di sini pesertanya banyak dari daerah-daerah atau kabupaten yang barangkali secara teknologi masih kalah dengan di kota-kota besar, utamanya Samarinda, Balikpapan, Bontang. Oleh karena itu, saya mewakili UPTD-Dekom mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, tidak hanya sampai di sini. Harapan saya nanti semua peserta sosialisasi pada kali ini nanti akan bisa mengisi kuesioner Google Form yang sudah kami share atau yang kami lampirkan dalam edaran untuk pendaftaran sekolah digital. Sehingga data itulah nanti yang akan jadi tolak ukur untuk UPTD-Dekom dalam melaksanakan program-program selanjutnya. Sesuai dengan rencana, insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan pelatihan. Utamanya adalah pelatihan, kalau saya tahun lalu sempat diundang oleh Kemendikbud, yaitu pelatihan digital marketing. Oleh karena itu, saya kepingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan teknologi dalam hal mempromosikan sekolah. Kita tidak perlu untuk datang ke sekolah-sekolah lain atau SMP, tapi kita cukup melalui teknologi yang kita miliki di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, dari data yang masuk dari peserta lomba kali ini baru ada sekitar 24. Dan saya tidak melihat banyak ini dari peserta Samarinda. Oleh karena itu Bapak Ibu dari Kota Samarinda, nanti saya harapkan untuk bisa mengisi Google Form-nya, sehingga itu akan menjadi data kami yang juga sekaligus untuk menyeleksi kesiapan sekolah itu dalam digitalisasi sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung menyampaikan atau membuka bersama-sama, kita berbagi ataupun berdiskusi tentang kuesioner yang sudah kami sebarkan melalui edaran. Jadi kalau Bapak Ibu belum atau belum dapat edaran tersebut, nanti mohon komunikasi kembali kepada Bapak Kepala Sekolah, supaya Bapak Kepala Sekolah untuk menanyakan atau meminta informasi dari Kepala Cabang Dinas. Kecuali untuk dari Samarinda, silakan nanti ditanyakan ke Ketua MKKS, baik SMA
maupun SMK. Karena untuk Samarinda tidak ada cabang dinas, pengelolaan langsung kepada Ketua MKKS, baik SMA maupun SMK. Bapak Ibu sekalian, yang sudah membuka ataupun yang sudah mendaftar barangkali sudah terisi. Jadi di situ ada data sekolah. Silakan operator untuk dibukakan Google Form-nya. Ya, di situ yang harus diisi Bapak Ibu sekalian, nama sekolah, kemudian alamat email sekolah, kabupaten atau kota, kemudian jumlah guru. Jumlah guru ini nanti ada kaitannya dengan fasilitas yang diperlukan. Jadi rasionalisasi penggunaan kelengkapan dalam digitalisasi sekolah. Kemudian jumlah tenaga pendidikan, kemudian jumlah siswa, dan jumlah rombongan belajar. Jumlah rombongan belajar atau siswa sama aja. Artinya yang paling penting adalah nanti rasionalisasi antara peralatan digitalisasi di sekolah itu dengan jumlah siswa. Kemudian nama kepala sekolah sudah jelas, di situ ada nomor HP-nya dan DPU-nya. Kemudian penanggung jawab digitalisasi sekolah di situ biasanya adalah operator IT di sekolah masing-masing, baik itu mungkin operator dapodik ataupun ahli IT yang menangani untuk administrasi sekolah. Dalam hal ini adalah publikasi sekolah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini yang kita undang adalah Wakahumas, karena Wakahumas ini adalah seorang yang diberikan tanggung jawab untuk membantu kepala sekolah dalam hal promosi sekolah dan hubungan antara masyarakat dengan sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam Google Form di situ ada beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan berkaitan dengan apa yang harus dilengkapi di sekolah tersebut. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjadi sekolah digital, maka akses internet ini juga harus rasional, sesuai antara jumlah ataupun warga sekolah dengan fasilitas untuk akses internet. Maka pertanyaan yang pertama dalam hal sekolah adalah sekolah memiliki WiFi. Jadi saya yakin semua sekolah memiliki WiFi untuk akses internet. Namun demikian, kapasitasnya seberapa? Logikanya, untuk siswa katakanlah 500 siswa, itu minimal 100 Mbps. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak usah minder. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa tujuan daripada lomba ini tidak semata-mata hanya lomba, tapi untuk pendataan. Jadi sekolah yang sekiranya nanti
kekurangan perlengkapan, siapa tahu nanti ada anggaran khusus dari pemerintah yang bisa kami salurkan, maka kami sudah punya data sehingga bantuan itu akan tepat sasaran. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang sekolahnya katakanlah barangkali memiliki wifi dengan kapasitas yang minim, tidak usah minder, yang penting diisi saja. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua berkaitan dengan sekolah. Apakah sekolah memiliki website? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa itu mayoritas sudah mau tidak mau dengan adanya COVID ataupun Corona kemarin, dengan kita tidak boleh tatap muka dan harus belajar jarak jauh, sehingga semua lapisan masyarakat diwajibkan untuk menguasai teknologi yang berkaitan dengan internet. Oleh karena itu, untuk sekolah sekarang mau tidak mau juga harus memiliki website. Bagi sekolah yang belum memiliki website, tidak usah minder. Tetap diisi saja, karena Google Form itu kalau memang tidak memiliki website, diconteng atau diisi tidak, itu bisa dilanjutkan. Sehingga dari situlah terus terang saja kami memprogramkan untuk tahun depan itu adalah pelatihan digital marketing, itu mencakup diantaranya pembuatan website, kemudian pengisian atau pelatihan membuat video YouTube, kemudian mengisi media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok sekalipun kita nanti juga akan ajarkan. Karena berdasarkan pengalaman saya kemarin tahun lalu, saya diundang oleh Kemendikbud, itu pelatihan digital marketing, itu penguasaan media sosial dari keseluruhan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh apatis dengan TikTok, atau kita tidak mengenal Twitter, tidak mengenal Instagram, itu sekarang tidak lagi. Kita harus mengenal semuanya. Bapak Ibu Dewan Guru terutama. Karena segmen pasarnya masing-masing medsos itu berbeda-beda. Kalau Facebook biasanya itu emak-emak itu ya, yang banyak. Ya, sekarang IG, nah IG itu emak-emak itu, sehingga ibu-ibu yang pengen tahu informasi sekolah yang terbaik buat anaknya, cukup dengan membuka Instagram saja. Ya, kalau lebih lengkap lagi membuka websitenya. Jadi oleh karena itu sekolah digital, sekolah yang bagus dalam hal digitalisasi itu harus menguasai semuanya, harus ada semuanya. Jadi kalau sudah website ada, Bapak Ibu sekalian di sekolahannya punya website. Kita lihat di situ websitenya update atau tidak. Tiap tahun datanya dirubah atau tidak. Punya website, tapi datanya cuma itu saja sampai bertahun-tahun. Itu artinya sekolah itu tidak pernah update websitenya. Nah, kemudian fiturnya,
Jadi fitur-fitur yang ada dalam website itu sampai di mana? Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu mau cari sekolah yang terbaik itu, kadang tidak perlu kita datang ke sekolah itu. Cukup dengan membuka websitenya situ, kita bisa pelajari seluruh fitur-fiturnya di situ. Ya, kalau sekolahnya bagus, ternyata websitenya tidak pernah update, itu lama-kelamaan akan bisa tenggelam untuk saat ini. Lama-kelamaan sepi peminat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dan harus kita update itu website sekolah kita, kemudian kita aktifkan dari semua kegiatan yang nanti bisa tercatat dalam website itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, nomor 2 website, kemudian nomor 3 adalah apakah sekolah itu memiliki YouTube sekolah. Jadi di YouTube sekolah itu bisa mencakup semua kegiatan, bahkan kegiatan pembelajaran pun bisa kita masukkan dalam YouTube sekolah itu. Jadi penerapan daripada learning management systemnya bisa juga diupload dalam Facebook, dalam YouTube itu. Kemudian tambahan barangkali Facebook. Masa Pak promosi sekolah kita juga ada di Facebook? Jangan salah Bapak Ibu, karena segmennya itu berbeda-beda. Tadi saya katakan bahwa kalau kita tidak suka Facebook, tapi anak-anak itu pada suka Facebook. Terutama anak-anak yang suka selfie itu, kalau sudah selfie, pasang Facebook. Kemudian yang kelima adalah memiliki Instagram. Ya, itu salah satu dari bagian media sosial sekolah yang harus diaktifkan dalam upaya untuk sosialisasi mempromosikan sekolah melalui media sosial. Kemudian yang keenam, sekolah memiliki perpustakaan digital. Bapak Ibu sekalian, saya tahun lalu sempat berkunjung ke beberapa sekolah dan saya mendapati 2 sekolah yang sudah memiliki perpustakaan digital, yaitu SMA 1 Balikpapan dan SMA 7 Berau. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa belajar, barangkali dibuka saja itu websitenya SMA Negeri 1 Balikpapan, nanti di fiturnya perpustakaan sekolah, maka bisa dilihat di situ bagaimana sih digitalisasi perpustakaan sekolah. Ya, kemudian yang ketujuh, memiliki laboratorium komputer, itu pasti. Saya yakin kalau untuk tingkat SMA dan SMK sekarang sudah hampir semua memiliki lab komputer. Karena untuk membantu dan menunjang para siswa yang barangkali secara pribadi atau dari keluarga yang tidak bisa menyediakan laptop ataupun komputer di rumah, sehingga di sekolah perlu difasilitasi melalui laboratorium komputer di sekolah. Kemudian yang ke-8 adalah memiliki LCD untuk pembelajaran. Kemudian yang ke-9 adalah
sekolah memiliki internet corner untuk belajar dengan koneksi internet. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki internet corner, barangkali kita membantu atau bisa membantu siswa-siswa yang kesulitan untuk mendapatkan koneksi internet, baik di rumah maupun barangkali di HP-nya sendiri. Kadang kita beli kuota internet pun juga tidak punya dana atau tidak punya duit. Ya, barangkali sekolah bisa membantu dan memfasilitasi ada semacam gazebo di sekolah, yang mana dalam gazebo itu dibelikan atau disediakan akses point, sehingga anak itu bisa belajar melalui internet yang ada di gazebo itu, dengan fasilitas yang sudah dilengkapi dengan kelengkapan untuk belajar. Kemudian yang ke-10, sekolah memiliki aplikasi khusus untuk penelusuran tamatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sangat penting, dan saya salut dengan SMA Negeri 1 Balikpapan. Nanti insya Allah Pak Nafik saya berikan kesempatan untuk testimoni. Ini mudah-mudahan Pak Nafik dari SMA 1 Balikpapan juga sudah masuk di Zoom kita. Jadi dalam aplikasi itu Bapak Ibu sekalian akan memiliki dokumen, data berapa siswa kuliah di suatu tempat dan berapa siswa yang tidak kuliah, dan berapa siswa yang sudah bekerja atau tidak bekerja. Ya, utamanya adalah SMK. Sama saja sebetulnya untuk SMA dan SMK. Ya, kalau SMA biasanya sekolah berharap siswanya kalau melanjutkan bisa melanjutkan di perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atau Universitas Erlangga, atau universitas-universitas yang lain, sehingga itu sebuah kebanggaan. Dan bagi SMK barangkali juga nanti ikut membantu pendataan dari PSMK, seberapa siswa yang terserap pada dunia kerja, dan berapa siswa yang sudah bisa wirausaha. Maka dari itu dalam pendataan bisa melalui aplikasi penelusuran tamatan. Kemudian yang 11 adalah aplikasi khusus untuk menunjang pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kami dalam hal ini untuk merangsang Bapak Ibu untuk kreatif menciptakan sebuah aplikasi untuk memudahkan kegiatan ataupun memudahkan sebuah pekerjaan. Ada sekolah yang menerapkan warung digital. Jadi apa sih warung digital? Warung digital adalah warung yang dimana siswa makan di situ tidak bisa dan tidak boleh membayar langsung uang tunai. Dia membayarnya pakai saldo seperti Shopee Pay. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ini dalam arti juga ikut kalau dulu sudah populer tapi sekarang agak redup di Jakarta, itu ada
money digital atau uang digital. Jadi kita kalau ada uang digital itu cukup memiliki kartu seperti e-tol gitu ya. Kemudian kita isi e-tol itu, jadi kemana-mana kita tidak perlu bawa uang. Cukup bawa kartu yang terisi dengan saldo yang cukup. Jadi kita belanja cukup pakai itu. Ya kalau kita mau pakai kartu kredit, ya kalau tabungan kita banyak. Kalau tidak banyak, ya kita pakai uang digital itu lebih murah. Dan kita tidak perlu mengisi saldo sesuai standar seperti kartu kredit. Kemudian yang 12, penggunaan e-raport. Mungkin barangkali beberapa sekolah sudah juga menggunakan. Kemudian yang ke-13 adalah menyediakan ekstrakurikuler digital. Ya barangkali ada ekstrakurikuler digital, mungkin di situ ekstrakurikuler yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi di situ mengenai digitalisasi untuk administrasi sekolah. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak memiliki tolong diisi aja, tidak. Tapi kalau memang memiliki tolong diisi ya dengan menjelaskan apa kira-kira yang kita miliki. Baik, untuk yang kedua khusus untuk kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan supervisi guru secara online. Apakah sudah diterapkan atau belum? Ya, kalau memang diterapkan seperti itu, maka aplikasi apa yang digunakan kepala sekolah dalam supervisi gurunya. Jadi kepala sekolah untuk mengawasi gurunya mengajar itu tidak perlu datang ke kelas ikut belajar sama gurunya, tidak perlu, tapi cukup melalui aplikasi yang langsung bisa melihat proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, kepala sekolah memiliki email, sudah pasti. Kemudian di ruang kepala sekolah ada monitor CCTV. Ya, jadi Mbak Kepala Sekolah bisa otomatis memantau seluruh kegiatan yang ada di sekolah melalui monitor CCTV itu. Kemudian dari pihak guru dalam hal digitalisasi, guru memiliki sertifikat instruktur simulasi digital. Kalau memang tidak ada, tidak usah diisi Bapak Ibu, langsung cukup diisi tidak dilanjutkan. Tapi kalau memang ada, ya diisi, ada berapa orang, nanti kami cek datanya. Kemudian yang kedua, memiliki device atau alat seperti laptop, komputer yang menghubungkan ke internet. Kira-kira ada berapa guru atau semua guru sekarang. Tidak apa-apa, tulis saja semua. Tapi mayoritas sekarang itu semua. Tapi kadang juga ada beberapa guru yang tidak pernah menggunakan laptop, itu ada. Kemudian yang ketiga menggunakan LMS atau Learning Management System. Jadi dengan adanya corona kemarin, semua guru itu otomatis menggunakan LMS ya. Tapi mungkin juga barangkali beberapa guru ada yang menggunakan handphone dengan WA grup itu aja ya. Tapi bagaimanapun itu
sudah masuk kategori digitalisasi. Kemudian 4, guru mampu membuat media konten digital. Kira-kira guru itu punya apa ya, medsos kan enggak? Medsosnya itu nanti kita cek kira-kira isinya apa. Jadi ada berapa guru, yang jelas ini hanya pendataan aja ya, berapa guru yang memiliki media konten digital. Sekarang ini paling tidak semua guru itu sudah punya. Tapi juga tidak dipungkiri bahwa ada juga beberapa guru yang kadang tidak ngerti konten media sosial. Ya, nomor 5 adalah apakah guru absensi atau daftar hadirnya itu sudah digitalisasi atau belum. Untuk seperti pegawai struktural di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu sudah digitalisasi. Jadi kita kalau absen setiap hari pakai fingerprint, kemudian juga pakai apa namanya yang harus ada lokasi dia absen itu. Jadi kalau sekedar fingerprint, setelah fingerprint dia pergi atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Ya, itu diantaranya untuk usaha kedisiplinan. Ya, absensi daftar hadir secara digital, kemudian untuk mendukung program pemerintah, maka guru juga harus memiliki akun belajar.id. Kemudian yang ketujuh, guru mengikuti program pembatik nasional. Yang ini lagi sedang kita jalankan program pelatihan pembatik dari UPTD Tekom dan sudah dilaksanakan di berapa kabupaten kota, Pak? Di 4 kabupaten kota, dan insya Allah nanti seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur nanti akan kita upayakan untuk diberikan pelatihan pembelajaran berbasis TIK. Namun demikian Bapak Ibu sekalian juga harus tahu bahwa ada program nasional. Silahkan nanti ikut daftar. Masih dibuka, Pak? Masih ya, masih dibuka. Kalau dapat juara itu Bapak Ibu bisa jadi guru berprestasi. Kemudian guru menggunakan platform Merdeka Belajar. Nah, ini komponen digitalisasi untuk guru. Kemudian digitalisasi untuk siswa. Siswa melakukan absensi daftar hadirnya secara digital. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya punya anak, tapi digitalisasi sekolah ini kadang nggak konsisten. Karena gurunya atau yang mungkin operatornya ini kadang males-males gitu ya. Kita itu akan senang apabila anak kita itu ketika absen daftar hadir pagi langsung orang tua bisa lihat. Jadi saya punya anak itu kalau pagi WA saya masuk bahwa anak saya hadir. Kemudian pulang nanti ada WA. Jadi nama anak yang bernama ini sudah pulang. Sehingga orang tua bisa memantau keberadaan anak kita. Kemudian siswa yang memiliki laptop dan komputer terhubung internet ada berapa? Kemudian siswa memiliki akun belajar.id ya siswanya. Kemudian kemarin Bapak Ibu yang barangkali siswanya belum mengikuti program kuis Ki Hajar,
yang dari Kemendikbud, tolong untuk tahun depan dipersiapkan. Dan kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur peserta Ki Hajar itu menduduki ranking ke-5 se-Indonesia. Kami harapkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD-Tekom kita terus bersosialisasi sehingga untuk tahun depan akan bisa kita tingkatkan kembali sehingga pesertanya bisa semakin banyak sehingga kita bisa berbuat banyak untuk di tingkat nasional dan mudah-mudahan kita bisa jadi juara. Kemudian 5 memiliki kartu belajar digital. Kartu pelajar digital yang dimaksud adalah Bapak Ibu, kalau kita bikin kartu pelajar buat anak-anak itu, kalau sudah digitalisasi, maka kartu pelajar itu bisa dipakai untuk kartu perpustakaan, bisa dipakai untuk barangkali mengisi saldo untuk belanja tadi. Barangkali juga bisa dipakai untuk ATM sekalipun. Jadi kartu pelajar, ATM, juga kartu perpustakaan jadi satu gitu. Jadi administrasi akan semakin mudah. Itu dalam rangka digitalisasi itu adalah mempermudah pekerjaan kita. Kemudian yang terakhir, orang tua bisa mengontrol kehadiran anaknya secara digital. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, ketika anak saya absen di sekolahannya, maka WA masuk ke handphone saya, maka saya sudah lega bahwa anak saya memang benar-benar sekolah. Jadi jangan sampai seperti yang banyak terjadi, anak berangkat dari sekolah, berangkat dari rumah mau ke sekolah, kita tidak tahu ternyata anak itu tidak ke sekolah. Maka dengan digitalisasi seperti ini, maka akan mempermudah orang tua dalam mengontrol kegiatan siswa. Kemudian yang kedua, ini akan lebih bagus lagi apabila orang tua bisa mengontrol perkembangan akademik anaknya secara online. Jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang aktif untuk melaporkan perkembangan anak. Itu barangkali bisa dikoordinir oleh BK, nanti membuat link khusus, bisa melalui media sosial apa atau media apa, bisa pakai WA group ataupun mungkin pakai apa namanya itu Telegram. Nah, Telegram itu bisa juga Bapak Ibu. Oke, yang tadi kelupaan adalah kelas digital Bapak Ibu. Jadi saya membayangkan kalau kita di sekolah itu nanti ada kelas digital. Kelas digital itu gimana? Ya kelas yang sudah dilengkapi dengan digitalisasi. Artinya, mohon maaf saya bukan pamer, tapi alhamdulillah saya juga pernah ke Australia, yang mana di sana saya sempat diberikan kesempatan untuk mengajar di sebuah sekolah selama 2 minggu. Nah, di sekolah itu ternyata menerapkan moving class. Moving class itu bagaimana? Moving class itu artinya anak yang pindah kelas. Ketika belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mungkin bisa dijadikan satu.
itu maka ada kelas khusus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sehingga di kelas itu dilengkapi dengan media pembelajaran apa yang diperlukan oleh guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya minimal komputer sudah ada, komputernya sudah terkonek dengan internet, kemudian LCD-nya sudah terpasang di situ, kemudian sarana-sarana yang lain. Jadi waktu itu saya masuk di kelas itu sudah gampang. Artinya saya mau mengajar topik ini, kemudian saya mau membuka ke link YouTube saya, tinggal buka saja. Jadi kita masuk ke sekolah atau ke kelas digital itu semuanya sudah disiapkan. Kemudian kalau mau masuk ke ketika belajar kimia, maka ada lab kimia yang sudah sekaligus sudah jadi kelas, yang sudah dilengkapi dengan media-media yang diperlukan oleh guru kimia. Seperti itu. Jadi moving class itu anak itu yang pindah. Jadwal jam pertama, kedua bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris. Jadwal kedua atau ketiga dan keempat biologi, maka pindah ke kelas biologi. Saya yakin kita bisa sepanjang kita ada niat dan komitmen untuk bisa menuju ke sana. Barangkali sementara itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari Pak Yahya, mungkin adakah Pak Yahya? Nanti ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tegaskan bahwa tolong lomba ini jangan dipandang semata-mata lomba, tapi kami memerlukan data untuk melaksanakan kegiatan di masa yang akan datang, yang mana data itu akan kami jadikan untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi kalau memang guru di sekolah itu tidak punya website, kenapa alasannya? Tidak ada Pak dari tenaga kami yang memang ahli pembuat atau operator website. Baik, maka itulah nanti yang akan kami fasilitasi untuk pelatihan pembuatan website. Mungkin barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon yang ikut sosialisasi kali ini tolong nanti ikut mengisi Google Form ataupun kuesioner yang kami bagikan. Di antaranya membuat profil sekolah itu pasti, kemudian yang lain-lainnya silahkan menyesuaikan. Baik, ada kurang lebihnya atau kekurangannya itu hanya datang dari saya sendiri, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan untuk selanjutnya nanti akan ada testimoni dari juara tahun lalu. Ya, dari itu saja, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah testimoni juara sekolah digital tahun 2021 adalah SMA Negeri 1 Balikpapan yang diwakili oleh Bapak Nafik Doni Agustan, STSM SPD. Disilakan. Kan Bapak? Iya. Baik, sudah mendengar suara saya Mbak Evi? Iya, sudah Bapak masuk. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah, bukan wa malam yasha, lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala PLT Temkomdik Infodik Kalimantan Timur, Bu Diana Kendartin, Bapak narasumber, Pak Khairul Anam, Pak Yahya, dan seluruh undangan peserta Zoom. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nafik, guru IT SMA N1 Balikpapan dan sekaligus koordinator pengembang IT Center di SMA N Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya mewakili juara 1 Sekolah Digital Kaltim pada tahun 2021. Mohon izin untuk bisa berbagi testimoni dan sedikit pengalaman terkait pengelolaan manajemen sekolah digital. Alhamdulillah sekolah kami pada tahun 2021, tepatnya tanggal 22 November 2021, mendapatkan penghargaan meraih juara 1 Sekolah Digital Kalimantan Timur. Sebuah prestasi yang menurut kami sangat membanggakan dan sekaligus menjadi tantangan sekolah kami untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui transformasi pendidikan dengan digitalisasi sekolah. Apa itu sekolah digital? Sekolah digital itu adalah sekolah yang mengaplikasikan sistem pendidikan terdigitalisasi. Bukan hanya sistem pembelajarannya saja yang terdigitalisasi, namun sistem manajemen sekolahnya pun juga harus terdigitalisasi. Nah, secara konsep, sekolah digital itu memang cukup kompleks, ya, cukup rumit dalam penerapannya, tapi jika sistemnya sudah berjalan dengan baik, insya Allah proses pendidikan pun akan bisa berjalan dengan baik. Kalau kita melihat prinsip dasarnya dari sekolah digital itu sebenarnya sederhana, yaitu migrasi data dari data tradisional atau biasa disebut dengan data konvensional menuju data digital. Yaitu seluruh data yang sudah dialihkan menjadi data digital kemudian diintegrasikan secara penuh sehingga seluruh pelaksanaannya sistem pendidikan itu sudah menggunakan data yang berbasis pada data digital. Nah, untuk memudahkan pemahaman konsep sekolah digital itu, saya membaginya menjadi 3 level, Bapak Ibu. Yang pertama, sekolah digital level pertama itu, ya kalau kita lihat dalam fase awal ini, sekolah itu sudah menghadirkan ruang kelas yang berbasis digital, yang tentunya yang mendukung proses pembelajaran. Sejumlah fasilitas ICT sudah disediakan. Sebagai contoh misalnya sekolah sudah menyediakan konten digital. Kemudian modul ajar baik guru maupun siswa sudah ada. Kemudian setiap kelas itu sudah disediakan proyektor dan komputer atau laptop yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian juga sekolah menyediakan fasilitas lab komputer. Kemudian juga ada akses WiFi ya di area sekolah. Dan yang terakhir itu menggunakan sekolah sudah mempunyai website, ya, website official minimal. Nah, pada dasarnya sekolah yang konvensional itu sudah cukup banyak yang mulai bertransformasi ke tahap yang pertama ini, level yang 1. Nah, kemudian yang level 2, setelah digital level 2 itu sudah menerapkan digitalisasi secara lebih menyeluruh. Jadi interaksi digital juga itu akan berlangsung lebih masif. Jadi perangkat software maupun hardware-nya sudah banyak dikembangkan untuk berbagai macam kebutuhan. Hal-hal yang tambahan yang ada di level 2 ini, sekolah itu biasanya sudah menyediakan yang namanya Learning Management System atau biasa disebut dengan LMS. Kemudian sekolah itu juga menyediakan perangkat smartphone yang diberikan kepada siswa untuk bisa mengakses pembelajaran. Kemudian sekolah juga mempunyai papan tulis interaktif ya, untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian sekolah juga
memberikan materi-materi buku elektronik yang berupa e-book ya, sudah menggunakan e-book di dalam proses pembelajarannya. Kemudian pembelajarannya pun sudah interaktif ya, sudah banyak yang menggunakan digital interaktif sehingga siswa lebih tertarik dan berminat untuk melakukan pembelajaran. Yang terakhir di level 2 ini sekolah itu juga menyediakan yang namanya School Management System atau sistem informasi sekolah. Jadi ini juga sudah disediakan di sekolah digital level 2. Kemudian yang terakhir yang sekolah level 3 yang pada fase ini sekolah itu sudah menerapkan 100% digital. Jadi kalau kita lihat semua fasilitas pada fase-fase sebelumnya itu sudah dioptimasi ya, dan tema-tema digital itu sudah mulai dimasukkan ke dalam setiap bagian dalam pembelajaran guru-guru di dalam kelas. Hal ini juga ditandai dihadirkannya sekolah itu sudah menyediakan yang namanya learning management system itu ya, dioptimasi ya, tidak hanya yang standar tapi sudah dioptimasi yang memenuhi pembelajaran abad 21. Kemudian sekolah juga menyediakan sistem informasi manajemen yang lebih komprehensif ya, yang memenuhi segala macam kebutuhan, tidak hanya dalam lingkup manajemen sekolah tapi juga berbasis publik ya, terkait dengan alumni, kemudian orang tua dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya di sekolah itu sudah menerapkan kurikulumnya sudah berbasis ICT. Jadi sudah jelas di dalam kurikulumnya itu menyelipkan ICT itu sebagai bagian daripada model atau budaya di sekolah. Kemudian yang terakhir di level 3 ini sekolah itu juga memprogramkan pelatihan-pelatihan guru ya. Pelatihan ICT terhadap guru itu secara berkesinambungan yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang IT. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi gambaran secara umum, jadi supaya mudah. Jadi karena setiap sekolah itu berbeda-beda. Jadi untuk mencapai taraf yang level 3 itu tentunya harus dimulai dari yang 1, 2 dan seterusnya nanti sampai level yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah manfaat apa ketika kita ini menjadi sekolah digital? Ini yang menjadi pertanyaan besar ya, yang mungkin Bapak Ibu yang sekarang ini lagi menyaksikan sosialisasi untuk sekolah digital tahun 2022 itu, ini yang mungkin menjadikan acuan ya. Untuk apa sih sekolah kita itu harus menjadi sekolah digital? Yang pertama manfaatnya adalah mempermudah proses belajar mengajar karena peserta didik itu akan mudah mengakses, memperoleh semua bahan ajar maupun bauji dalam satu platform jaringan komputer. Nah, ini yang penting, manfaat yang pertama. Kemudian yang manfaat yang kedua adalah manfaat itu bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk gurunya banyak manfaatnya. Di dalam sekolah digital ini, guru menjadi semakin kreatif dan inovatif. Misalnya dalam hal pembuatan materi pembelajaran secara digital, ya, guru misalnya membuat e-book, media pembelajaran yang mempunyai kombinasi yang menarik antara teks, gambar, dan video. Itu sudah menjadi suatu budaya di sekolah kalau sekolah Bapak Ibu nanti menjadi sekolah digital. Kemudian yang berikutnya manfaat yang ketiga, dengan adanya sekolah digital itu akan nanti menumbuh kembangkan komunitas guru untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membuat materi pembelajaran secara digital. Dan ini yang menjadi budaya. Ketika sekolah Bapak Ibu nanti menjadi sekolah digital, secara otomatis komunitas guru akan terbentuk ya, karena setiap guru mempunyai media pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga untuk memperkaya mereka harus saling bekerjasama dan berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang disajikan di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya manfaat yang keempat, yaitu adanya inovasi pembelajaran yang melalui digitalisasi sekolah itu, maka penggunaan pembelajaran yang berbasis teknologi dan internet ini akan semakin membuat tampilan dan gaya belajar itu lebih menarik. Sehingga dengan begitu, maka siswa tidak bosan, tidak jenuh ya dengan pembelajaran yang seperti biasa-biasa. Karena
dengan pembelajaran berbasis teknologi itu akan memungkinkan setiap hari, setiap detik bahkan itu selalu ada perubahan-perubahan yang selalu update, ya, termasuk pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan aplikasi-aplikasi. Itu setiap minggu, setiap hari itu ada update sehingga mereka tidak bosan. Siswa itu akan terus belajar dengan enjoy, dengan menikmati karena ada sesuatu yang baru di situ. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, manfaatnya adalah dengan digitalisasi sekolah itu siswa dapat menggunakan aplikasi Android yang kontennya itu sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari. Jadi kalau kita lihat hampir semua siswa sekarang ini saat ini itu mempunyai smartphone, mempunyai HP yang berbasis Android. Jadi kita gunakan fasilitas yang mereka punya ini untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, manfaatnya sekolah digital itu akan menumbuhkan proses belajar mengajar di sekolah itu bisa memanfaatkan digital dan internet. Misalnya dalam pengiriman tugas, ya, pengiriman tugas itu di dalam sekolah digital itu tidak mengenal lagi namanya kertas lagi, tidak menggunakan kertas. Jadi mereka mengumpulkan tugas file itu sudah berbasis file yang diupload melalui LMS. Bahkan saat ini teknologi yang di sekolah kami terapkan itu sudah tidak lagi file bahkan, ya. Jadi untuk mengumpulkan tugas itu tidak ada file. Apalagi menggunakan flash disk tidak ada. Jadi menggunakan link sekarang. Jadi karena semua data mereka, tugas-tugas mereka anak-anak itu baik yang berbasis video, berbasis file apapun itu diupload menggunakan Google Drive masing-masing. Mereka mempunyai akun belajar ID yang unlimited, kemudian akun sekolah yang sya.id, ya, terserah mereka menggunakan yang mana, ya. Mereka upload di dalam sistem cloud atau yang biasa disebut dengan Google Drive, ya, diupload di sana. Jadi ketika nanti mengumpulkan tugas, mereka hanya berbagi share dari link yang dibuat dari file yang ada di dalam Google Drive tersebut. Jadi yang dikirim hanya berupa file. Makanya Bapak Ibu, kita jarang menjumpai, ya, sebuah sekolah mempunyai learning management system yang berbasis online. Kenapa? Karena masalahnya satu, yaitu masalah di tempat penyimpanan data ini yang cukup besar kalau menggunakan learning management system. Tapi kalau kita menggunakan link itu tidak akan mempengaruhi tempat penyimpanan yang kita punya di hosting. Itulah salah satu terobosan sebagai IT center di sekolah harus punya inovasi kreatif sehingga pembelajaran terus bisa berlangsung. Kemudian yang manfaat yang berikutnya, yang ketujuh, siswa akan lebih mudah belajar tidak hanya sebatas di ruang kelas. Penjelasan guru itu bisa dimanfaatkan baik menggunakan video call, menggunakan Zoom, menggunakan Meet, menggunakan diskusi online berbasis web, sehingga ketika guru itu tidak berada di kelas, berhalangan hadir misalnya tugas dinas, itu pembelajaran tetap berlangsung. Itu salah satu ciri yang dimiliki oleh sekolah digital. Jadi tidak ada yang namanya kelas kosong, tidak ada. Karena semua modul, semua materi itu ada di dalam LMS. Jadi ketika guru dinas, guru berhalangan hadir mungkin, jadi tetap pembelajaran tetap langsung di dalam kelas, ya, dengan siswa bisa mengakses modul, materi atau apa yang sudah disediakan di dalam LMS. Itu yang menjadi ciri daripada sekolah digital. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang ke-8, yang terakhir, ya, karena banyak karena waktu dibatasi. Yang ke-8, dengan sekolah digital ini akan memberikan solusi yang tepat untuk tetap terjalinnya hubungan relasi antara sekolah, alumni, dan masyarakat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, karena untuk kemajuan sekolah itu selalu harus didukung oleh stakeholder. Salah satunya adalah dari alumni dan masyarakat. Nah, dengan adanya sekolah digital ini, maka kemungkinan sangat besar sekali kita bisa berkomunikasi melalui teknologi digital, baik berupa website, berupa aplikasi, ya, seperti apa yang dikatakan tadi narasumber Qairul Anam, betul sekali. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang tua itu, orang tua sudah real time bisa melihat aktivitas siswanya di dalam
sekolah itu seperti apa. Tidak hanya absen, ya bahkan aktivitas di kelas pun itu bisa dimonitor melalui aplikasi, melalui smartphone-nya melalui orang tua siswa. Jadi begitu mudahnya akses kita dengan anak-anak kita yang di sekolah, orang tua itu begitu dekat karena apa? Dengan adanya teknologi itu yang mendekatkan. Nah, tergantung bagaimana seorang engineer IT yang ada di sekolah itu untuk bisa kreatif menumbuhkan aplikasi-aplikasi terbaru yang tujuannya adalah memanfaatkan supaya pembelajaran baik itu dalam pembelajaran maupun dalam sistem informasi manajemen sekolah semuanya bisa dilakukan dengan baik. Nah, mungkin itu karena kalau kita lihat banyak sekali manfaat kalau kita menjadi sekolah digital. Ya. Kalau saya jelaskan satu persatu, tentunya nggak akan habis sampai sore ya karena waktu dibatasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberi trigger semangat Bapak Ibu guru, dan sebagai closing statement saya ingin menyampaikan bahwa dengan teknologi memang tidak bisa menggantikan peran seorang guru, tapi dengan teknologi yakinlah segala menjadi lebih mudah dan efektif. Tetap semangat Bapak Ibu. Mari kita sukseskan Lomba Sekolah Digital Kaltim 2022. Semoga sekolah Bapak Ibu menjadi bagian dalam mewujudkan kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di Kaltim. Salam digital. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah khilafnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nafik Doni Agustan yang telah memberi testimoni sebagai juara sekolah digital tahun 2021. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang disilahkan kepada tamu undangan sosialisasi untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menggunakan fitur raise hand. Kemudian sebutkan nama dan asal sekolah. Silakan Bapak Ibu tamu undangan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Informasi tambahan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk sekolah yang sudah dikategorikan juara tahun lalu, untuk tahun ini tidak kami berikan kesempatan untuk ikut lomba. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak usah takut. Jadi bergiliran. Jadi mudah-mudahan nanti giliran dari sekolah Bapak yang mungkin nanti akan bisa kami pilih menjadi sekolah digital tahun ini. Jadi yang sudah juara tahun lalu kami tidak perkenankan untuk ikut lomba. Namun demikian data beliau-beliau itu sudah masuk pada data kami. Dan salah satunya Pak Nafik nanti insya Allah bisa jadi narasumber kami. Karena sudah terbukti. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau menanyakan dengan melakukan raise hand dan disampaikan pertanyaannya melalui chat. Silakan. Adakah yang bertanya Bapak? Ada yang raise hand kan? Belum ada. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua ini ya Bapak Ibu ya. Langsung daftar. Oh iya, silakan Pak. Iya, saya coba menambahkan sedikit Bapak Ibu. Jadi nanti mekanisme kegiatan ini pertama-tama sekolah mengisi Google Form yang sudah kita edarkan. Kemudian setelah itu kami dari tim penilai ini akan melihat berbagai aspek, baik itu video profil maupun kuesioner. Nah, dari video profil dan kuesioner yang nanti diharapkan videonya itu mencerminkan isi yang tergambar dari kuesioner yang Bapak Ibu jawab. Jadi kalau Bapak Ibu punya prestasi-prestasi lain barangkali di luar itu, karena dibatasi durasi videonya,
mungkin bagian itu nanti di skip, jadi konten videonya mencerminkan isi kuesioner itu. Jangan terlalu melebar, termasuk kuesioner termasuk ekstrakurikuler yang tidak ada kaitannya dengan itu, kecuali ekstrakurikulernya berkaitan dengan digital. Kemudian setelah penilaian hasil kuesioner dan video profil, nanti kita akan pilih finalis atau nominasi yang akan kita verifikasi ke lapangan. Jadi kita akan nanti tinjau ke lapangan apakah yang dijawab ini sesuai dengan kenyataan. Nah, itu jadi ada 3 tahapan penilaian. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mengirimkan Google Drive ya, link Google Form, kemudian kita mulai dari hasil pertanyaan serta video profil. Setelah itu kita akan kunjungan. Jadi tidak semua nanti yang akan kita kunjungi. Ya, yang terbaik dari masing-masing kabupaten kota itu nanti akan kita kunjungi untuk verifikasi untuk menentukan juara 1, 2, 3 serta harapan 1, 2, dan 3. Dan mungkin nanti Pak Nafi, kalau tidak ada pertanyaan dari peserta, mungkin Pak Nafi nanti bisa memberi penjelasan secara lebih jelas lagi dengan cara share screen atau share link website atau link video dari sekolah Pak Nafik ya, dan aplikasi-aplikasi saja yang digunakan di luar website. Mungkin Pak Nafik bisa menambahkan dengan cara itu ya, share screen atau share linknya ke live chat ini. Itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bertanya? Ya, dari YPK Bontang tadi mau tanya. Silakan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terdengar. Kemarin dari SMA YPK kan sudah mengisi formnya, form kuesionernya. Lalu saya lihat lagi tanggal 19 itu ternyata ada perpanjangan pengisian form kuesioner dari tanggal 18 sampai akhir Agustus. Berarti untuk SMA YPK apakah harus mengisi lagi datanya? Tidak perlu, karena ya sama-sama. Kalau datanya sudah masuk dari ke sistem kami, kalau dirasa tidak ada yang kurang, maksudnya sudah lengkap sesuai dengan keadaan sekolahnya, tidak perlu mendaftar lagi, karena perpanjangan itu dilakukan untuk menambah pendaftar, karena menurut kami dari panitia pendaftar itu masih kurang dari target. Tuh. Sudah jelas? Oh begitu. Jadi tapi ya. kalau untuk pertanyaannya masih masih sama aja kan berarti? Iya betul, masih sama. Iya, masih sama. Oke, nah. Iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Gunakan fitur raise hand-nya. Berarti sudah jelas ya Bu ya, Bapak Ibu. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin mohon maaf, minta tolong Pak Nafik, bisalah kira-kira oh masih ada satu lagi, baik, dari Pak siapa ini, dari SLB Tenggarong ya, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, sebelumnya saya Muhammad Adinanda dari SLB Negeri Tenggarong. Izin bertanya Pak, untuk tadi yang poin bagi yang sudah pernah menang sekolah digital tidak usah ikut lombanya lagi, itu apakah hanya yang juara 1 atau yang sampai harapan 3 Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan 1, 2, 3 masih kami kasih kesempatan. Yang kami tidak beri kesempatan adalah yang juara 1, 2, dan 3. Jadi untuk SLB kemarin harapan 3 masih bisa. Silahkan
kalau memang mau ada perkembangan atau penambahan dari fasilitas yang dimiliki SLB, kemudian mau dimunculkan, silakan. Jadi kami masih berikan kesempatan kepada SLB Tenggarong. Ya, sudah barangkali ada lagi Pak dari SLB? Oh, sudah. Silahkan yang lain Bapak Ibu dari Sendawar atau dari Berau, dari Sangatta. Sekali lagi mohon untuk tidak minder, diisi saja. Dan saya yakin ada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan digitalisasi sekolah, cuman belum pernah terekspos. Oleh karena itu kali ini kami beri kesempatan Bapak Ibu silakan berlomba untuk digitalisasi sekolahnya. Pak Nafik sudah share. Oh ya, silakan Bapak Ibu kalau ingin lihat contoh website yang sekolah yang sudah jadi juara, yaitu SMA 1 Balikpapan. Nanti Bapak Ibu bisa cek di situ websitenya ya. Jadi perpustakaannya pun juga sudah digital. Kemudian beliau juga punya aplikasi untuk penelusuran tamatan. Jadi Bapak Ibu kalau memang nanti ingin belajar secara khusus bisa menghubungi Pak Nafik. Nanti Pak Nafik bisa jadikan narasumber. Yang penting pokoknya transportnya ditanggung aja Pak Nafik, insya Allah. Aneh. Gitu Pak Nafik ya mungkin. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain. Yang penting semangat Bapak Ibu. Insya Allah nanti Tekom tahun depan menyelenggarakan pelatihan untuk pembuatan website dan media sosial yang lain. Yang temanya adalah digital marketing. Jadi pelatihan digital marketing. Oleh karena itu, kami akan melihat dari data Bapak Ibu peserta pada lomba sekolah digital tahun 2022 ini. Baik, kalau sudah tidak ada lagi Pak Yahya, tidak ada tambahan, berarti sudah jelas Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah jelas, saya berharap setelah ini Bapak Ibu yang ikut sosialisasi segera mengisi Google Form-nya sehingga data akan masuk ke kami dan insya Allah nanti akan segera kami verifikasi dan kita adakan penilaian dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan berarti insya Allah sudah jelas dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dari saya narasumber dari Tekom mewakili mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, para hadirin, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara sosialisasi Lomba Sekolah Digital Kalimantan Timur tahun 2022. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian selama acara berlangsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin disilakan untuk live dari Zoom meeting. Terima kasih.